Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai limit fungsi. Nanti akan dijelaskan limit fungsi itu apa. Lalu juga akan dipelajari mengenai penyelesaian limit dengan metode numerik dan metode langsung. Dan juga kekontinuan fungsi pada suatu titik. Limit fungsi. Limit dapat diartikan sebagai mendekati. Penulisan limit fungsi yaitu limit fx. Fx ini adalah suatu fungsi dengan x-nya mendekati a sama dengan L atau menuju L. L ini adalah suatu nilai. Ya, atau bisa dibaca seperti ini, limit fungsi fx untuk x mendekati a adalah L. Nah, di sini kita perlu perhatikan ada kata x mendekati a. A ini adalah suatu konstanta atau A-nya anggota bilangan real. Nah, karena di sini adalah X-nya mendekati A, kalau ditulis dalam garis bilangan, ini misalnya ini A ya, ini bulatan kosong karena mendekati. Jadi X-nya itu bisa mendekati dari arah kiri, maka ditulisnya X mendekati A. Nah, ada tanda negatif di atasnya. Ini dibacanya X mendekati A dari arah kiri. Dan juga bisa didekati dari arah kanan. Penulisannya seperti ini ya. Nah, X mendekati A. Di atasnya ada tanda positif. Ini artinya bahwa didekatinya dari arah kanan. Nah, seperti inilah pengertian dari limit fungsi. Oke, contoh ya. Misal di sini ada persoalan di mana di sini ada fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 9 dibagi dengan x min 3 dengan x anggota bilangan real. Jika x mendekati 3, berapa nilai fx-nya? Nah, persoalan ini bisa ditulis dalam bentuk limit. Jadi, limit fx dengan x mendekati a sama dengan, karena di sini fx-nya adalah x kuadrat dikurangi 9 per x dikurangi 3, maka bisa ditulis limit x kuadrat dikurangi 9 dibagi dengan x dikurangi 3, di mana x-nya mendekati 3. Maka kita akan mencari ini nilainya berapa, atau L-nya ya. L-nya itu berapa. Nah, tadi dikatakan di awal bahwa kalau x mendekati A itu bisa di arah kiri atau kanan. Dalam hal ini di sini x-nya mendekati 3. Nah, karena di sini x-nya mendekati 3, mendekati 3 itu bisa dari arah sebelah kiri dan juga dari arah sebelah kanan. Kita mulai dari 2,8 yang agak jauh ya. Lalu 2,9, 2,99. Kalau ingin lebih dekat lagi berarti 2,999. Itu lebih dekat lagi ke 3 ya. Tetapkan 3 titik aja yang dekat ke 3 yang dari sebelah kiri. Begitu juga dari arah sebelah kanan. Yang agak jauhnya sedikit yaitu 3,1. Lebih dekat lagi 3,01. Lebih dekat lagi 3,001. Atau boleh mau ditambahkan lebih dekat lagi 3,0001. Ini ada 3. Jadi ini yang dari sebelah kanan. Sebelah kanan ini yang paling dekat. Setelah itu, kita masukkan nilai X ini, yang 2,8 terhadap fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 9 dibagi dengan x dikurangi 3. Nanti hasilnya adalah 5,8. Ini juga sama. Kalau x-nya 2,9, masukkan ke fungsi ini ya. Nanti hasilnya adalah 5,9. Sama ini juga 2,99, masukkan x-nya ke sini. Nanti dihasilkan adalah 5,99. Kalau mau dipotret kan begini ya. Kalau misalnya x sama dengan, misalnya kalau x-nya sama dengan 2,99. Kita masukkan ke fx. X-nya diganti jadi 2,99 sama dengan 2,99 dikuadratkan dikurangi 9 dibagi dengan 2,99 dikurangi 3.
nanti hasilnya adalah 5,99. Jadi gitu ya maksudnya dimasukkan itu. Sama yang dari alas sebelah kanan juga sama. Kalau X-nya 3,1, nanti hasilnya 6,1. Kalau X-nya 3,01, maka Fx-nya 6,01. Ini juga sama, yang 3,0001 dimasukkan, nilainya yaitu 6,001. Nah, setelah ini kita lihat kecenderungannya. Dari sebelah kiri nih, nilainya itu mendekati berapa? Sama juga yang dari sebelah kanan. Kalau dilihat ya, dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan, nilainya itu mendekati 6. Nah, jadi limit X mendekati 3 dari X kuadrat dikurangi 9 dibagi dengan X kurangi 3 sama dengan 6. Gitu. Paham ya? Jadi ini namanya metode numerik. Nah, selain metode numerik, bisa juga kita menyelesaikan limit fungsi yang tadi itu dengan cara metode langsung. Cara metode langsung, kita tulis lagi soalnya ya, yaitu lim X mendekati 3, di mana X kuadrat dikurangi 9 dibagi X dikurangi 3. Untuk metode langsung ini ya kita langsung X-nya itu diganti oleh ini A-nya atau 3. Jadi 3 kuadrat dikurangi 9 dibagi 3 dikurangi 3. Sama dengan 3 kuadrat adalah 9 dikurangi 9 dibagi 3 dikurangi 3. Ini 9 dikurangi 9, 0. 3 dikurangi 3, 0. Hasilnya 0/0. Ternyata tidak sama ya. Kalau tadi kan hasilnya 6. Kalau di sini 0/0. Hasilnya itu tak tentu. Kalau tak tentu, maka ini harus diuraikan lagi. Jadi yang limit X mendekati 3 ini diuraikan. Di sini kan yang jadi masalah adalah bawahnya 0 ya. Setelah kita ketahui kalau pembagian gini, perperan gini, bawahnya itu jangan 0. Maka nanti diusahakan nanti yang bawah ini X min 3-nya harus tidak ada atau tercoret. Oleh karena itu ini bisa diuraikan. X kuadrat dikurangi 9 itu bisa difaktorkan. Menjadi X dikurangi 3 dalam kurung ya. Dikalikan lagi X ditambah 3. Dibagi dengan X dikurangi 3. Nah, jadi limit X mendekati 3, X kuadrat dikurangi 9 per X dikurangi 3 bisa diuraikan menjadi, ini kita tulis lagi ya, limit X mendekati 3-nya, yang X kuadrat dikurangi 9 itu menjadi X dikurangi 3 kali X ditambah 3. Ini didapat dari mana? Dari pemfaktoran. Jadi kita lihat nih, negatif 3 kali positif 3. Hasilnya adalah negatif 9. Itu kan? Lalu negatif 3 ditambah 3, 0. Nah, karena kan ini sebetulnya dari fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu kan bentuknya bentuk fungsi kuadrat itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu kan. Kalau di sini kan tidak ada BX-nya. Jadi kalau dikalikan itu harus C, dijumlahkan harus B. Untuk di sini kan C-nya negatif 9. Jadi yang dikalikan harus negatif 9. Itu negatif 3 dikali positif 3, negatif 9. Dijumlahkannya harus berapa? Karena tidak ada BX-nya, maka ini 0. Negatif 3 ditambah 3 itu 0 kan. Atau bisa juga sebetulnya dibuat rumusannya. Jadi kalau misalnya X kuadrat dikurangi A, itu bisa diuraikan menjadi X dikurangi akar A dikali dengan X ditambah akar
A. Gitu. Jadi kan tadi X kuadrat dikurangi 9. Nah, maka bisa diuraikan X dikurangi akar 9. Ini ya, kurung tutup, kali lagi, kurung buka, X ditambah akar 9. X dikurangi akar 9 berapa? 3. X ditambah, ini juga jadi 3. Nah, seperti ini ya. Boleh kalau mau. Kita teruskan yang tadi yang sampai sini ya. Setelah seperti ini, kita lihat nih. Ini yang X dikurangi 3, yang bawahnya kan bisa dicoret. Dengan yang X dikurangi 3 yang atas ini. Nah, dicoret itu artinya menjadi 1. Ini kan sama, X dikurangi 3 dibagi dengan X dikurangi 3. Ini menjadi berapa? Menjadi 1. Yang atas pun jadi 1 ya. Maka nanti menjadi limit X mendekati 3. Ini kan udah nggak ada, jadi 1 ya. Jadi 1 kali X plus 3. Jadi X plus 3. Dibagi 1 kan, jadi X plus 3. Nah, dari limit X mendekati 3, X plus 3, kita tinggal masukkan yang 3-nya ini ke X. Artinya X-nya diganti sama 3. Jadi sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi kalau X-nya sudah diganti sama 3, limitnya hilang. Ini hasilnya jadi 6 ya. Jadi sama dengan yang tadi kita cari dengan metode numerik. Misalnya contoh lain boleh. Misalnya ada soal lim X mendekati 1 dari X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Ini berapa? Nah, ini mudah ya kalau soalnya kayak gini. Jadi kalau dengan metode langsung, ada soal seperti ini kita langsung masukkan aja. X-nya diganti sama 1. Menjadi 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 ditambah 1. Isinya berapa? Ini 1 kuadrat, 1 dikurangi 2 kali 1, 2. Jadi negatif 1 ditambah 1. Isinya adalah 0. Gak apa-apa kalau ini isinya 0. Misalnya isinya 0, negatif 1, 2, 3, 4. Gak apa-apa ini. Jadi nilainya ada. Udah ada ini. Yang penting kan jangan 0/0. Misalnya lagi ya. Ini yang ini yang pertama misalnya. Ada lagi lim X mendekati 2 dari X per X dikurangi 4. Kita masukkan aja dulu langsung ya. Jadi X-nya diganti sama 2. Menjadi 2 per, ini juga sama diganti sama 2. 2 dikurangi 4. Berapa? 2 per negatif 2 ya. Negatif 1. Nah, jadi kalau dimasukkan langsung tidak 0/0, boleh. Diterusin aja. Jadi nggak usah diuraikan. Misalnya contoh lagi ya. Nah, misalnya ada limit X mendekati 2, di mana X min 2 dibagi dengan X kuadrat min 4. Nah, jadi yang pertama-tama kita cek dulu nih. Kita langsung aja masukkan. X-nya diganti sama 2. Menjadi 2 dikurangi 2 dibagi dengan 2 kuadrat dikurangi 4. Isinya berapa? 0/0. Nah, kalau 0/0 ini kan sama kayak yang tadi ya, yang contoh pertama, yang contoh awal. Nanti ini harus diuraikan. Harus ada yang bisa tercoret gitu, khususnya yang bawahnya nih. Nah, ini kalau diuraikan menjadi limit X mendekati 2, X dikurangi 2. Nah, ini yang diuraikannya yang mana? Yang bawah kan? X kuadrat dikurangi 4 itu bisa diuraikan menjadi X berapa? Min 2 X plus 2 ya. Itu kan? Gitu. Nanti kan ini bisa dicoret kan? Yang X min 2 sama yang X min 2 yang bawah ini. Nah, ini jadi 1, ini jadi 1. Maka nanti bentuknya menjadi limit X mendekati 2. Ini kan jadi 1 ya yang atasnya. 1 per sisa yang bawahnya berapa? Ini kan 1 kali X plus 2 ya. X plus 2. Kita masukkan langsung nih. X-nya ganti sama 2. Menjadi 1 per 2 ditambah 2. Jadi 1 dibagi 4. 1/4 isinya ya. Kekontinuan fungsi pada suatu titik. Terdapat 3 syarat
fungsi fx continue di x sama dengan a, yaitu yang pertama fa terdefinisi. Yang kedua, limit x mendekati a terhadap fx terdefinisi ada. Yang ketiga, limit x mendekati a fx sama dengan fa. Apabila satu di antara ketiga syarat itu tidak dipenuhi, maka fungsi fx discontinue, tak sinambung di x sama dengan a. Nah, maksudnya kalau discontinue itu ada beberapa kemungkinan ya. Ini kalau misalnya fx discontinue di x sama dengan a. Gambarnya kalau digambarkan seperti ini. Ini misalkan ada kurva fx. Nah, fa-nya itu tidak ada di fx-nya. Ini ada bulatan kosong. Maka fx-nya tidak ada. Misal, kalau a-nya misalnya 0. Kalau a-nya 0 dan fungsinya 1 per x. Maka fx-nya itu tidak ada. Atau fx-nya discontinue di x sama dengan 0. Selanjutnya kalau fx-nya discontinue di x sama dengan a, sebab limit fx mendekati a fx-nya tidak ada. Nah, misalnya ini grafik fungsinya a-nya ada, tapi di sini limit fx-nya tidak ada. Nah, atau misalkan seperti ini, fx discontinue di x sama dengan a karena limit x mendekati a fx-nya tidak ada. Ini gambarnya seperti ini. Jadi ada tidak nyambung sini kan. Nah, nanti akan saya kasih contoh di contoh soal ya, bagaimana kalau limit yang fx-nya itu tidak ada. Lalu fx discontinue di x sama dengan a, kemungkinan ketiganya ini ya, disebabkan limit fx-nya tidak sama dengan fa. Nah, ini fa-nya ini di sini ada ya. Coba dilihat ini fa-nya ada dan limit fx-nya juga ini ada di sini, tapi limit fx x mendekati a-nya tidak sama dengan dari fa-nya. Ini juga mengakibatkan menjadi fungsinya itu tidak atau discontinue. Yang keempat, kalau continue, tadi yang discontinue-nya, ini yang continue. Jadi di sini fa-nya ada, ini ya. Lalu yang ini nih, fx x mendekati a-nya juga ada, dan limit x mendekati a, fx sama dengan fa. Jadi di sini nempel ya fa-nya. Nah, ini untuk gambar yang nomor 4 itu bila fungsinya continue di x sama dengan a. Contoh soal, nyatakan apakah fungsi berikut continue di titik yang ditetapkan. Sini fx sama dengan x ditambah 1 jika x kurang dari 2, x kuadrat dikurangi 1 jika x lebih besar sama dengan 2. Jadi di sini ada dua fungsi dengan syarat yang berbeda ya. Yang fungsi pertama x ditambah 1 dengan x-nya kurang dari 2 dan x kuadrat dikurangi 1 jika x-nya lebih besar sama dengan 2. Maka titiknya itu apakah akan continue atau tidak di titik ini 2 ya. Jadi a-nya adalah 2. Kita selesaikan ya. Untuk menyelesaikannya tadi kan ada tiga syarat ya. Yang pertama kita cari fa-nya. fa-nya apakah ada atau tidak. Dalam hal ini fa-nya adalah f2. Kan a-nya 2. Apakah f2-nya ada? Nah, untuk mencari f2 itu kan artinya bahwa x-nya itu sama dengan 2. Kita lihat di sini fungsinya. Kita cari fungsi. Jadi kan ada dua fungsi. Kita cari yang ada sama dengannya, yaitu yang x kuadrat dikurangi 1. Nah, di sini sama dengan, kita masukkan f2-nya ke x kuadrat dikurangi 1. Yaitu 2 kuadrat dikurangi 1. 2 kuadrat berapa? 4. Dikurangi 1 sama dengan 3. Nah, jadi f-nya atau f2-nya ada. Yang kedua, jika limit x mendekati a terhadap fx-nya ada ya. Nah, untuk limit x mendekati a terhadap fx, ini ada 2. Nah, untuk lim x mendekati a terhadap fx itu ada 2 kemungkinan. Karena kan kalau x mendekati a itu bisa dari kiri dan juga dari kanan. Jadi yang pertama, lim x mendekati a dari kiri
terhadap fx. Lalu juga lim x mendekati A dari kanan terhadap fx. Nah, kita lihat kalau x mendekati A dari kiri terhadap fx, fungsinya yang mana? Fungsinya yang ini nih. Yang x ditambah 1 karena x-nya kurang dari 2. Kurang dari 2. Itu berarti arahnya dari kiri ya. Negatif ya kalau ditulis. Kita tulis lim fx-nya yaitu x ditambah 1 dengan x-nya mendekati 2 dari kiri ya, karena A-nya 2. Kita masukkan langsung x-nya diganti sama 2, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ini juga yang limit fx x mendekati A dari kanan, kita cari dulu ini fungsinya yang mana? Fungsinya yang ini, yang x kuadrat dikurangi 1. Karena x-nya lebih besar sama dengan 2. Berarti kan ke kanan kan arahnya. Kita limit x mendekati 2 plus dengan fx-nya x kuadrat dikurangi 1. Sama dengan x-nya diganti sama 2 ya. Jadi 2 kuadrat dikurangi 1. 2 kuadrat itu kan 4. 4 dikurangi 1, 3. Kita lihat nih, baik dari arah kiri maupun dari arah kanan nilainya sama. Nah, karena nilainya sama berarti untuk limit fx dengan x mendekati A ini A ada terdefinisi lah gitu ya. Kalau nilainya berbeda, misalnya di sininya 3, tapi di arah yang kanannya misalnya 4 atau tidak sama, maka limit x mendekati A terhadap fx-nya tidak ada. Seperti itu. Yang terakhir, yang langkah syarat ketiga itu limit x mendekati A-nya terhadap fx harus sama dengan fa. Kita lihat di sini sama nggak? Di sini fa-nya berapa? 3. Lalu limit x mendekati A terhadap fx-nya juga 3. Maka di sini ada ya, karena limit x mendekati A terhadap fx-nya 3 dan fa-nya juga 3. Berarti ini ada terdefinisi. Oleh sebab itu, fungsi dari fx sama dengan x ditambah 1 dengan x-nya kurang dari 2 dan x kuadrat dikurangi 1 dengan x-nya. Jika x-nya lebih besar sama dengan 2, itu kontinu. Jadi kesimpulannya itu jadi x ya, x sama dengan 2 itu kontinu terhadap x. Gitu. Ini contoh soal. Nyatakan apakah fungsi berikut kontinu di titik yang ditetapkan. Di sini fungsinya fx sama dengan 3 ditambah x jika x-nya kurang dari sama dengan 1. Dan 3 dikurangi x jika x-nya lebih besar dari 1. Maka ini kontinu apakah tidaknya di titik berapa? Di 1. Kita lihat ininya nih. Ini 1 ya. Jadi A-nya itu adalah 1. Kita jawab. Tadi kan ada 3 syarat ya. Yang pertama FA-nya. Dalam hal ini F2-nya. Kita lihat untuk F2 yaitu X sama dengan 2. Kita cari fungsi yang syaratnya ada apanya? Ada sama dengannya nih. Yang jika X-nya kurang dari sama dengan 1. Yang ini nih. Ya, kita jawab. Yang pertama itu kan FA-nya. Berarti sama dengan F1. Kita lihat untuk F1. Kita cari yang ada tanda sama dengan, berarti fungsinya yang ini, 3 ditambah X. Kita masukkan 1 ini ke 3 ditambah X. Jadi 3 ditambah X-nya ganti sama 1. Maka 3 ditambah 1 adalah 4. Nah, oleh karena itu FA-nya atau F1-nya ada di sini. Atau terdefinisi. Nah, yang kedua, limit X mendekati A terhadap Fx. Nanti kan ada dua kemungkinan. Yang pertama limit X mendekati A dari kiri terhadap Fx. Dan limit X mendekati A dari kanan terhadap Fx. Di sini kita lihat yang dari kiri dulu. Yang dari kiri itu berarti kurang dari sama dengan yang ini. Karena kurang dari ke arah kiri. Maka fungsinya adalah 3 ditambah X. Kita tulis limit X mendekati 1 dari kiri. X-nya 3 ditambah X. Kita langsung selesaikan.
X-nya diganti sama 1. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Selanjutnya yang limit fx dengan x mendekati A dari kanan. Kita tulis lagi jadi 1 plus ya, x mendekati 1. Plus ke kanan berarti x lebih besar 1 yang ini kan, ke arah kanan. Maka fungsinya 3 dikurangi x. 3 dikurangi x. Kita masukkan x satunya terhadap x. Jadi 3 dikurangi 1 sama dengan, nah di sini kan kita lihat tidak ada ya, tidak terdefinisi karena limit kiri sama kanannya tidak sama. Ini tidak usah dicari lagi yang limit x mendekati A apakah sama dengan FA ya, karena di sini udah tidak ada. Ini nggak usah dicari ya. Ini di sini karena sudah tidak ada berarti jadi x sama dengan 1 itu discontinue di fx. Artinya ini tidak continue ya. Begitu juga kalau misalkan dari sini udah tidak ada, ya udah nanti yang bawahnya nggak usah dicari. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Sekian saja untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.